استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من كمال الصلاة. سهل المسلمين. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari raya, pada hari yang penuh berkah ini, kita umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Kita ruku, sujud sebagai wujud ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alunan takbir tahmid kita gemakan sebagai pernyataan dan pengakuan atas kemaha-agungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir tahmid yang kita kumandangkan adalah pengakuan syahsisa, kesaksian bahwa tidak ada yang pantas ditakuti, tiada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pangkat dan kebesaran yang kita sandang, sesungguhnya kita kecil di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita di depan manusia, sungguh tidak ada daya di hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Mereka yang menunaikan haji dengan penuh semangat dan kehusukan, melantunkan pernyataan tauhid yang berulang-ulang, labbaik Allahumma laka labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata wal mulk la syarika laka. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, kami penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Di sini kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji, yaitu puasa hari Arafah, pemotongan hewan kurban setelah sholat Idul Adha ini, dan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid selama hari tasyrik. Apa yang dilakukan itu maksudnya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, manhaj Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani, terutama dalam merekonstruksi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa haji dan kurban dalam merekonstruksi kehidupan kita. Yang pertama adalah rekonstruksi kekuatan akidah, iman atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita bagaimana akidah begitu melekat pada jiwanya, sehingga ia berlepas diri dari siapapun, dari kemusyrikan, termasuk orang tuanya yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkar atau kufur atau kekufuranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian. Ibadah kurban mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah dalam segala amal dan perbuatan. Seberat apapun perintah Allah akan dikerjakan dengan patuh dan tidak ada tawar menawar, apalagi menolaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta Hajar telah membuktikan aktualisasi tauhid yang sangat jelas bagi umat ini. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti akan direalisasikan, bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya dengan menguatkan hati mereka untuk melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Cinta mereka kepada anak dan keluarga tidak menghalanginya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup yang mereka alami tidak menghalanginya untuk mensyukuri nikmat Allah. Godaan yang datang dari semua arah tidak membuatnya sedikit pun bergeser menyimpang dari perintah Allah. Konsistensi dan keteguhan iman inilah yang mengantarkan manusia. Yang kedua adalah ketika kita mengenang kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hikmah yang bisa kita ambil adalah rekonstruksi akhlak. Kondisi akhlak masyarakat kita sekarang kita akui masih amat memprihatinkan. Bisa kita terus, bila ini terus berlangsung cepat atau lambat, yang lemah dan hancur bukan hanya diri dan keluarga, tetapi juga umat dan bangsa. Seorang ulama Mesir yang wafat tahun 1932 Masehi yang bernama Shawki Bey menyatakan suatu bangsa akan kekal selama berakhlak, bila akhlak telah lenyaplah bangsa itu. Karena itu melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak menjadi suatu yang amat penting. Profil Nabi Ibrahim dan keluarganya serta dari ibadah haji yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin sekali seumur hidup adalah menjauhi segala bentuk keburukan dan melakukan segala bentuk kebaikan. Kesimpulan ini kita ambil dari larangan melakukan keburukan bagi jamaah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan perkataan maupun perbuatan yang bersifat seksual, berbuat fasik dan berbuat berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya dan berbekalkan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada hai orang-orang yang berakal. Yang ketiga adalah ketika kita mengenal kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hikmah yang bisa kita ambil adalah rekonstruksi solidaritas dan soliditas sosial. Dalam ibadah haji kaum muslimin dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu, berkumpul dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran betapa persaudaraan antara sesama kaum muslimin yang memang harus kita bangun. Bila ukhuwah Islamiyah terwujud dalam kehidupan kita, maka sebagai umat Islam kita punya kekuatan dan kewibawaan sebagai
persoalan umat bisa dipecahkan, kualitas umat bisa diperbaiki dan ditingkatkan, serta musuh-musuh Islam bisa dihadapi. Bahkan mereka akan takut melihat kekuatan umat yang umat yang luar biasa. Tetapi karena ukhuwah umat belum terwujud, maka jadilah umat ini seperti buih di tengah lautan yang terus mengikuti kemana deriknya ombak, bukan seperti karang yang memecahkan ombak. Karena itu peribadatan dalam Islam pada hakikatnya menyadarkan setiap muslim dan muslimah sebagian dari umat Islam sedunia, dan merupakan salah satu anggota masyarakat Islam sedunia yang tidak boleh berlepas diri dari persoalan-persoalan dunia Islam. Begitulah yang kita peroleh dari ibadah zakat, ibadah sholat, zakat, puasa, dan apalagi haji. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, mungkin saja kita berbeda-beda suku dan bangsa, organisasi sosial dan politik, bahkan dalam kelompok-kelompok aliran atau pemahaman keagamaan. Tetapi semua itu seharusnya tidak membuat kita menjadi begitu panik, lalu merasa benar sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Harus kita ingat bahwa ukhuwah merupakan bukti keimanan, dan bila ini belum kita wujudkan, pertanda lemahnya keimanan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fasbiru bainahuma ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu, dan bertakwalah supaya kamu mendapat rahmat. Akhirnya marilah kita rekonstruksi hikmah haji dan kurban ini dalam memperkuat akidah, akhlak, solidaritas dan sosial keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan kita. Hubungan yang dibangun di antara landasan iman dan takwa dihiasi dengan akhlak mulia yang tertuang dalam pola saling menghargai dan menghormati, memahami perbedaan sebagai sebuah kenyataan, tidak untuk dibenturkan, tetapi keniscayaan yang harus diterima dan dikelola dengan baik. Dengan demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Semoga Allah SWT melunakkan hati kita untuk menerima hidayah dan syariahnya, melunakkan hati kita untuk lebih peduli kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq yusirru ala dini kullihi arsala basira wa nasira wa da'iyan bismi sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala